Kebakaran hutan bakren meluas, warga dievakuasi. Jepang peringati 81 tahun bom atom Nagasaki. Sawah terasering jadi panggung musik di Guizhou. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Besi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali dengan berita utama pemirsa. Kebakaran hutan bakren di British Columbia, Kanada terus meluas dengan cepat dan juga memaksa lebih dari 20.000 warga meninggalkan permukiman di sekitar Danau Okanagan. Kondisi tersebut juga mendorong pemerintah untuk terus menetapkan status darurat tingkat provinsi. Rekaman memperlihatkan kepadatan lalu lintas di Summerland saat warga bergegas meninggalkan wilayah tersebut. Rekaman lain menunjukkan api menjalar cepat di sepanjang lereng bukit disertai asap tebal yang membumbung ke udara. Kebakaran Bald Range pertama kali dilaporkan pada Jumat malam waktu setempat. Dalam hitungan jam, api telah menjalar sekitar 15 km menuju Danau Okanagan dengan luas area terbakar mencapai lebih dari 100 km persegi. Summerland yang berpenduduk sekitar 12.000 orang diperintahkan untuk dievakuasi. Sekitar 8.000 warga di Peachland dan wilayah sekitarnya juga diperintahkan meninggalkan kawasan. Jalan Raya 97 yang menghubungkan Peachland dan Penticton turut ditutup. Pejabat provinsi mengonfirmasi adanya kerusakan signifikan pada sejumlah bangunan. Namun penilaian menyeluruh belum dapat dilakukan karena kondisi di dalam zona kebakaran masih berbahaya. Menteri Manajemen Darurat dan Kesiapsiagaan Iklim British Columbia, Kelly Greene, menetapkan status darurat provinsi pada hari Sabtu. Status ini memberikan kewenangan tambahan bagi pemerintah untuk mendukung evakuasi, menyediakan tempat tinggal sementara, dan mengkoordinasikan sumber daya. Sementara itu, lebih dari 100 kebakaran hutan masih berkobar di seluruh British Columbia, dengan hampir setengahnya belum berhasil dikendalikan. Cuaca panas dan berangin serta kekeringan berkepanjangan memperburuk kondisi dan meningkatkan risiko kebakaran. Sejumlah warga sempat terjebak saat api mendekati permukiman. Sebanyak 18 pesawat pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyelamatkan lebih dari 50 orang. Sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Polisi Kerajaan Kanada atau RCMP juga menyelidiki dugaan kematian yang berkaitan dengan kebakaran di dekat Summerland. Namun kondisi yang masih berbahaya membuat pihak berwenang belum dapat memastikan adanya korban jiwa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pesawat bom air diterjunkan untuk memadamkan kebakaran hutan bakren di British Columbia, Kanada. Pesawat terlihat terbang rendah di atas tanah Okanagan untuk mengisi ulang air sebelum kembali menuju lokasi kebakaran yang terus meluas. Seperti inilah rekaman saat pesawat pemadam kebakaran terbang rendah dan menyentuh permukaan Danau Okanagan dekat Peachland, Kanada untuk mengambil air. Setelah terisi, pesawat kembali terbang menuju lokasi kebakaran untuk menjatuhkan air dari udara. Kebakaran hutan Bald Range pertama kali dilaporkan pada hari Jumat waktu setempat. Api dengan cepat menjalar menuju Summerland dan kawasan sekitar Danau Okanagan, didorong tiupan angin kencang yang mempercepat penyebaran api. Lebih dari 20.000 warga di Summerland, Peachland, dan wilayah sekitarnya diperintahkan meninggalkan permukiman. Pihak berwenang juga melaporkan adanya kerusakan signifikan pada sejumlah rumah dan properti akibat kebakaran. Pemerintah British Columbia menetapkan status darurat tingkat provinsi pada hari Sabtu. Petugas pemadam kebakaran dan tim tanggap darurat terus dikerahkan untuk mengendalikan Bald Range, serta sejumlah kebakaran hutan lain yang masih berkobar di berbagai wilayah provinsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kebakaran hutan besar juga melanda wilayah Zurich di Provinsi Castellon, Spanyol Timur. Lebih dari 300 personel tanggap darurat diterjunkan untuk memadamkan api yang telah membakar hampir 400 hektar lahan. Dalam rekaman tampak petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang malam menyemprotkan air ke arah kobaran api yang menjalar di kawasan hutan. Sejumlah mobil pemadam dikerahkan masuk ke zona kebakaran.
Sementara para petugas terlihat berjalan melintasi lahan yang menghitam setelah berjam-jam berada di garis depan. Ratusan personil didukung pesawat pemadam kebakaran diterjunkan untuk mencegah api meluas. Pihak berwenang menyatakan, kebakaran masih aktif di sepanjang perimeter sekitar 15 km. Meski demikian, upaya pemadaman sepanjang malam berhasil memperlambat pergerakan api. Kondisi medan yang curam dan terjal membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Perintah agar warga di sekitar Katy tetap berada di dalam rumah masih diberlakukan. Sementara itu, petugas terus berupaya menstabilkan perimeter kebakaran. Pejabat setempat menyebut kebakaran Cirik masih menjadi situasi darurat utama di Provinsi Castella. Kebakaran di Serra di Galceran dan Kula telah berhasil dikendalikan, sementara kebakaran di La Salzadella telah dipadamkan. Presiden Dewan Provinsi Castellon, Marta Barcina, menyatakan api hanya sedikit bergerak sepanjang malam. Pihaknya memastikan tim pemadam akan terus bekerja untuk menstabilkan perimeter dan mencegah penyebaran api. Kebakaran Cirik merupakan salah satu dari sejumlah kebakaran yang melanda Provinsi Castellon sejak Jumat malam waktu setempat. Petugas menduga sambaran petir saat badai petir mungkin jadi pemicu, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, topan dolphin menghantam pesisir timur Tiongkok, tentunya membawa angin kencang dan hujan deras ke Provinsi Zhejiang. Badan Meteorologi Nasional Tiongkok bahkan mengeluarkan peringatan topan merah yang juga merupakan level tertinggi dalam sistem peringatan cuaca negara tersebut. Hujan deras mengguyur kota Shouchan, Shanghai, dan sejumlah wilayah di Zhejiang, Tiongkok. Air terlihat menggenangi jalan dan memicu banjir di sejumlah kawasan. Topan dolphin mendarat di dekat Yuhuan, kota Taichung, pada hari Minggu sekitar pukul 17.30 waktu setempat. Saat mendarat, kecepatan angin mencapai sekitar 151 km per jam. Kondisi ini turut mengganggu aktivitas transportasi di berbagai wilayah. Sebelum topan mencapai daratan, pihak berwenang telah mengevakuasi ratusan ribu warga ke tempat yang lebih aman. Sekitar 390.000 orang dievakuasi di Taichung, sementara lebih dari 30.000 warga dari wilayah rawan di Shanghai juga dipindahkan. Sejumlah layanan transportasi laut di Zhejiang termasuk feri dan kapal pesiar dihentikan sementara untuk mengantisipasi dampak badai. Di Shanghai, lebih dari 1.300 penerbangan di Bandara Hongqiao dan Pudong juga dibatalkan. Meski topan bergerak semakin jauh ke daratan, hujan deras masih menjadi ancaman utama. Perakiraan cuaca menyebut sejumlah wilayah berpotensi menerima curah hujan 200 hingga 400 mm dalam beberapa hari. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir parah dan tanah longsor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, badai salju terburuk dalam 26 tahun ini melanda kawasan pegunungan tinggi Mendoza, Argentina. Tentunya kondisi ini memaksa penutupan jalur internasional Cristo Redentor selama 20 hari dan mengganggu aktivitas warga serta wisatawan. Potret udara memperlihatkan hamparan salju tebal menutupi pegunungan Mendoza hingga membatasi akses menuju perbatasan Argentina dan Chili. Warga berupaya membersihkan timbunan salju dengan sekop, sementara alat berat terus dikerahkan untuk membuka akses jalan. Ketebalan salju membuat warga harus terus membersihkan atap rumah dan bangunan untuk mencegah resiko runtuh akibat beban salju yang terus bertambah. Badai salju juga memukul sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama warga selama musim dingin. Penutupan jalur menuju pegunungan membuat wisatawan tidak dapat mencapai destinasi wisata. Otoritas setempat juga telah mengevakuasi lebih dari 30 warga dari kawasan yang terdampak paling parah. Namun sebagian penduduk memilih tetap bertahan di tengah timbunan salju sambil terus membersihkan rumah mereka dari tumpukan salju yang kian menebal. Esta nevada histórica porque hace 26 años que no nevaba tanto así como ahora. La última vez que nevó un poco más o menos fue en el 2002, que nevó más o menos 1,5 metros, 2 metros. Y ahora, bueno, ahora es mucho más, algo inesperado. Meski demikian, sebagian wisatawan tetap datang untuk menikmati pemandangan salju. Sementara itu, otoritas setempat menghimbau masyarakat untuk menunda perjalanan yang tidak mendesak ke kawasan pegunungan. Petugas pun terus berupaya membuka akses jalan dan menjamin keselamatan pengguna jalan selama kondisi cuaca ekstrim masih berlangsung.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 jenazah pendaki internasional korban avalanche di Gunung Broad Peak berhasil dievakuasi ke Bandara Internasional Skardu, Pakistan. Tentunya evakuasi dilakukan menggunakan helikopter militer setelah tim penyelamat berjuang untuk menembus medan pegunungan yang sangat ekstrim. Helikopter militer mendarat di Bandara Skardu dengan membawa jenazah para pendaki. Personel militer, petugas medis, dan pihak keluarga telah menunggu untuk menyambut proses pemindahan jenazah ke tandus sebelum dibawa menggunakan ambulans. Setelah tiba di Skardu, seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Militer Gabungan atau Combined Military Hospital untuk menjalani pemeriksaan medis dan forensik. Dokumen resmi akan diterbitkan sebelum jenazah diserahkan kepada pihak berwenang dan dipindahkan ke Islamabad melalui koordinasi dengan kedutaan masing-masing negara. तो अभी यहाँ से एक SOP के तहत लाया गया है। फर्दर यहाँ लीगल बायोमेडिकल का काम जारी है और इसके डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। सून आफ्टर फर्दर प्रोसीजर के लिए इनको कंसर्न क्वार्टर को हैंड ओवर किया जाएगा और फर्दर प्रोसीजर इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली इसमें एम्बेसीज हैं, हमारे यहाँ अल्पाइन क्लब के जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो और दीगर ऑफिशियल क्वार्टर कंसर्न सब मिलकर इंशाल्लाह यहाँ से इनको इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया जाएगा. Tragedi ini bermula ketika 11 pendaki internasional dilaporkan hilang setelah terkena avalanche di Gunung Broad Peak setinggi 8.051 meter pada 31 Juli lalu. Ekspedisi tersebut dipimpin pendaki terkenal Nirmal Purza. Hingga saat ini 5 jenazah berhasil dievakuasi, sementara 3 jenazah telah ditemukan lebih dahulu. 2 pendaki lainnya masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus dilakukan oleh tim penyelamat. Pihak berwenang menegaskan operasi evakuasi dan pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Tragedi ini kembali menyoroti tingginya resiko pendakian di pegunungan Karakoram serta pentingnya peningkatan fasilitas penyelamatan bagi para pendaki. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel juga kembali menghantam wilayah selatan Lebanon di tengah berlangsungnya putaran terakhir perundingan Israel dan juga Lebanon di Roma. Serangan ini bahkan memperkeruh upaya diplomatik yang tengah diusahakan kedua pihak. Kepulan asap tebal membumbung dari kota Al-Mansouri di distrik Tire, Lebanon Selatan setelah serangan udara dilancarkan militer Israel. Militer Israel mengatakan serangan menargetkan infrastruktur yang diklaim milik Hezbollah di sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Menurut Israel, operasi ini dilakukan setelah sejumlah prajuritnya tewas dan terluka akibat ledakan di kota Masdal Zone sehari sebelumnya. Sebelum serangan dilancarkan, militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga Al-Mansouri. Israel menuduh Hezbollah telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Media Lebanon melaporkan terjadinya serangkaian serangan udara di kawasan tersebut, namun belum ada keterangan resmi mengenai korban jiwa atau besarnya kerusakan. Serangan terjadi saat Israel dan Lebanon menjalani hari ketiga sekaligus hari terakhir perundingan di Roma dengan mediasi Amerika Serikat. Dalam perundingan tersebut, kedua pihak membahas perluasan rencana penarikan pasukan Israel dari sebagian wilayah Lebanon Selatan, serta pengambil alihan pengamanan oleh militer Lebanon. Amerika Serikat juga mendorong pembongkaran infrastruktur Hezbollah, meski kelompok itu menolak kesepakatan yang dimediasi Washington. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel atau IDF juga mengklaim telah menghancurkan akses terowongan bawah tanah yang disebut digunakan Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan itu disebut dilakukan sebagai bagian dari operasi militer di wilayah yang diklaim Israel sebagai zona keamanan. Rekaman yang dirilis militer Israel memperlihatkan sejumlah ledakan dari udara di lokasi yang disebut sebagai akses terowongan. Ledakan tersebut memicu kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. Namun lokasi dan waktu pengambilan rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Menurut IDF, pasukan dari Brigade Lintas Udara ke-55 dan unit Zenit Tempur Yahalom di bawah Divisi 91 menemukan akses terowongan tersebut dalam operasi yang berlangsung pekan lalu. Militer Israel menyebut pasukannya menemukan sejumlah perlengkapan militer di lokasi, termasuk senapan Kalashnikov, rudal, peluncur rudal, persenjataan artileri, serta roket RPG.
Setelah melakukan pencarian, IDF menghancurkan akses terowongan tersebut menggunakan ledakan. Militer Israel menyatakan akan terus melancarkan operasi terhadap apa yang disebut sebagai ancaman Hizbullah terhadap warga sipil dan tentara Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi militer Israel di kamp pengungsi Kalandia Utara, Yerusalem memasuki hari kedua. Tentunya kehadiran pasukan dan kendaraan lapis baja memicu ketegangan serta mengganggu aktivitas warga di kawasan tersebut. Personil militer Israel terlihat berpatroli di sejumlah jalan kamp pengungsi Kalandia. Pasukan memeriksa kendaraan dan menghentikan warga yang melintasi kawasan tersebut. Seorang pemilik toko, Abu Eyad Al-Syawamrah, mengatakan tokonya dirobohkan oleh pasukan Israel pada pagi hari. Menurutnya 6 toko hancur, termasuk beberapa yang disewakan kepada penyewa. الساعة 7 الصبح هدوه هنا أول في وجه الله شو بدنا نعمل اللي من الله منيح 6 محلات في مستأجرين 25 عيلة قطعوا رزقتهم لا بدهم يعطوا رخص ولا بدهم يعطوا شيء وممنوع تحط طب أرضك ملكك حرام. Militer Israel menyatakan operasi ini bertujuan menumpas aktivitas terorisme, menegakkan hukum, dan menangkap orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian. Sementara itu, kantor berita Palestina Wafa melaporkan sejumlah toko di dekat pos pemeriksa militer Kalandia turut dirobohkan. Jalan utama di kawasan tersebut juga ditutup, sehingga lalu lintas lumpuh. Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan sedikitnya 10 orang mengalami luka dalam bentrokan. Mereka juga menuduh pasukan Israel menghalangi petugas medis menjangkau sebagian korban. Operasi ini menyusul perintah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang meminta militer menyiapkan pengambilan kamp pengungsi lain di tepi barat setelah operasi di Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams. Kalandia disebut menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jepang peringati 81 tahun bom atom Nagasaki. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Jepang memperingati 81 tahun tragedi bom atom di Nagasaki. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan tragedi Hiroshima dan juga Nagasaki tidak boleh pernah terulang kembali. Ia juga menyerukan pentingnya mempertahankan ingatan tentang dampak senjata nuklir. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meletakkan bunga dan membungkuk di depan monumen peringatan di Nagasaki Peace Park Minggu. Upacara digelar untuk memperingati 81 tahun serangan bom atom Amerika Serikat ke kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Takaichi menyebut pemahaman yang tepat mengenai kenyataan tragedi bom atom perlu terus disebarluaskan ke seluruh dunia. Ia mengajak para pemimpin dunia, termasuk generasi pemimpin di masa depan, untuk mengunjungi lokasi penyerangan bom atom dan melihat langsung dampak kerusakan yang ditimbulkan senjata nuklir. Takaichi juga menegaskan Jepang akan tetap mempertahankan 3 prinsip non-nuklir, yaitu tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang. Jepang juga akan terus mendorong pendekatan yang disebut realistis dan pragmatis untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir melalui kerangka perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. 81年前の長崎と広島の惨禍を決して繰り返させてはなりません。我が国は非核三原則を堅持しており、長崎を最後の被爆地にという誓いのもと、唯一の戦争被爆国の使命として
核兵器のない世界の実現に向けた芸術的かつ実践的な取り組みを推進しています。先般の核兵器不拡散条約 NPT 運用検討会議は厳しい国際安全保障環境の下での開催となりましたが、我が国は被爆地の方々の思いを伝えながら NPT の維持強化に向けた結束を各国に呼びかけました。今後も広島アクションプランに基づき一歩一歩着実に努力を積み重ねていく決意です。世界に被爆の実相の正確な理解を広めていくことの重要性はますます高まっています。世界中の指導者や未来のリーダーに被爆地訪問を呼びかけ、被爆の実相に触れていただくことで核兵器使用の惨禍に関する記憶を継承していく取り組みを続けてまいります。Para peserta upacara kemudian mengheningkan cipta selama 1 menit pada pukul 11.02 waktu setempat. Waktu tersebut menandai saat bom atom meledak di atas Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Serangan tersebut menelan korban jiwa sekitar 70.000 orang hingga akhir 1945. Tragedi Nagasaki terjadi hanya 3 hari setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Sementara itu, upacara peringatan 81 tahun bom atom Nagasaki dihadiri perwakilan dari 98 negara dan Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah migran terlihat berdesakan menyeberangi laut di lepas pantai Dunkirk, Prancis untuk naik ke perahu karet menuju Inggris. Aksi ini bahkan menjadi gambaran risiko penyeberangan Selat Inggris yang masih terus terjadi. Rekaman dramatis memperlihatkan sejumlah migran, termasuk perempuan dan anak-anak, berjalan di tengah air menuju perahu karet yang sudah dipenuhi penumpang. Sejumlah migran terdengar berteriak saat berusaha naik ke atas perahu, sementara migran lain terpaksa menunggu di dalam air karena kapal mulai menjauh dari pantai. Pantai utara Prancis, terutama di sekitar Dunkirk dan Calais, masih menjadi salah satu titik keberangkatan utama bagi migran yang berusaha mencapai Inggris melalui Selat Inggris. Penyeberangan umumnya dilakukan menggunakan perahu kecil yang penuh sesak. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan, terlebih Selat Inggris merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di Eropa. Sementara itu, sejumlah migran kembali ke pantai Dunkirk, Prancis setelah berusaha menyeberangi Selat Inggris menuju Britania. Sejumlah kendaraan darurat tampak berjaga di sekitar lokasi, sementara para migran bergerak menjauhi garis pantai. Petugas penyelamat Prancis dan Inggris pun berulang kali diterjunkan untuk menangani insiden yang melibatkan perahu migran. Untuk menekan penyeberangan ilegal, Prancis dan Inggris memperkuat kerjasama pengamanan di pantai utara Prancis. Pemerintah Inggris pada Juni menyatakan 2 unit khusus kepolisian Prancis dengan total 125 personel dan petugas cadangan telah mulai beroperasi. Unit tersebut ditugaskan membubarkan kelompok migran, memburu penyelundupan manusia, serta mencegah keberangkatan perahu menuju Inggris. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan baru Inggris dan Prancis yang ditandatangani pada April. Inggris menyiapkan investasi sekitar 500 juta pound untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah utara Prancis. Di tengah upaya pengetatan pengawasan, isu migrasi juga memicu gelombang protes, anti-migrasi, dan aksi tandingan pro-migrasi di Inggris. Pemerintah Inggris terus mengklaim berupaya menekan angka migrasi bersih. Sementara data pemerintah yang dirilis Juli menunjukkan hingga 30 Juni sebanyak 1.087 orang telah dikembalikan ke Prancis. Di sisi lain, 1.117 orang telah dipindahkan secara legal dari Prancis ke Inggris. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lonjakan kedatangan migran dari Maroko memicu krisis kemanusiaan di Ceuta, wilayah otonom Spanyol di pantai Mediterania Afrika Utara. Ratusan anak tanpa pendamping terpaksa tidur di jalanan sambil menunggu tempat di pusat penampungan. Rekaman memperlihatkan anak-anak bermain di sekitar kemah darurat, sementara sebagian lainnya tidur di atas kasur yang diletakkan di luar sebuah gudang.
Sejumlah keluarga juga bertahan di tenda sementara karena fasilitas penampungan tidak lagi mampu menampung lonjakan pendatang. Berdasarkan hukum Spanyol, anak-anak migran tanpa pendamping ditempatkan di bawah perlindungan layanan kesejahteraan anak sambil menunggu proses penilaian khusus mereka dan tidak langsung dikembalikan ke Maroko. Pemerintah Spanyol menyatakan sekitar 50 hingga 60 ribu orang memasuki Ceuta dari Maroko dalam 2 hari pekan lalu. Salah satu remaja migran mengaku sempat bertahan selama 3 hari di hutan tanpa makanan dan air minum, sambil berharap dapat masuk ke pusat penampungan dan melanjutkan pendidikan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut gelombang masuknya migran sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah disebut tengah bekerja sama dengan Maroko untuk mempercepat proses pemulangan migran dan memulihkan pengendalian di perbatasan. Sementara itu, seorang anak perempuan mengaku mengalami cedera di kaki saat menyeberang perbatasan dan menyebut petugas tidak membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Otoritas Ceuta menyatakan kondisi saat ini telah berkembang menjadi darurat kemanusiaan dan sosial di tengah meningkatnya tekanan politik di Spanyol dan Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan migran dari berbagai negara Afrika masih bertahan di pantai Ceuta, enclave milik Spanyol di Afrika Utara. Tentunya mereka memilih tetap tinggal sambil menunggu kepastian nasib setelah menempuh perjalanan panjang untuk melarikan diri dari konflik dan kesulitan ekonomi. Para migran terlihat beristirahat di bawah pohon dan tenda darurat di sepanjang pantai. Sebagian mengisi air bersih dari fasilitas umum, sementara yang lain menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang serba terbatas. Salah satu migran asal Sudan, Abden El Majed Salaheden Abdurrahman Abdallah, mengaku menempuh perjalanan selama lebih dari 1 tahun melalui Chad, Libya, Aljazair, dan Maroko. Sebelum berhasil memasuki Ceuta, ia mengatakan keamanan dan kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi alasan utama meninggalkan negaranya. السبب الذي جعلني انه اجي الى السبتة هو انه بلادي في الحرب وما كاينش امن. اول شيء السبب هو سبب الامن، والحمد لله بعد ما دخلت انه كاين امن هون. والسبب الثاني هو التعليم، نبقي اتعلم، لكن اتكلم عن نفسي هون ما عنديش رغبة انه امشي لقدام، نبقي ابقى في سبتة هون في اسبانيا. Sementara itu, Bashir Said Mohamed, migran asal Nigeria, mengatakan ia berjalan kaki selama 2 tahun melintasi sejumlah negara untuk menghindari konflik dan ketidakamanan di wilayah utara Nigeria. Menurutnya, ia berharap dapat membangun kehidupan baru dan bekerja di Spanyol. Menurut otoritas Spanyol, lebih dari 72.000 orang memasuki Ceuta dalam gelombang penyeberangan terbaru. Lonjakan itu membebani fasilitas penampungan, sementara laporan media menyebutkan tercatat 77 orang meninggal dunia dalam krisis tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendorong dibukanya kembali perundingan dengan Amerika Serikat. Tentunya Pezeshkian menilai bahwa momen saat ini merupakan peluang terbaik untuk mencapai kesepakatan, tentunya dengan tetap mempertahankan hak-hak Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut persatuan dan kekuatan nasional dapat menjadi modal Teheran dalam menghadapi perundingan dengan Amerika Serikat. Berbicara di Teheran dalam peringatan Hari Jurnalis Nasional, Pezeshkian menilai saat ini merupakan waktu paling tepat untuk mencapai kesepakatan dengan Washington. Ia menegaskan Iran siap memanfaatkan kekuatan dan persatuan nasional untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur dialog. Pezeshkian juga menyebut Iran dapat keluar sebagai pihak yang diuntungkan dari konflik tersebut. Pezeshkian sekaligus mempertahankan memorandum kesepahaman Islamabad yang dimediasi Pakistan. Namun ia menuduh Amerika Serikat belum berhasil membangun kepercayaan yang dibutuhkan untuk melanjutkan perundingan. Memorandum tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 17 Juni. Kerangka sementara itu mencakup penghentian permusuhan, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta masa 60 hari untuk berunding kesepakatan yang lebih luas. Namun hingga kini belum ada kesepakatan final yang tercapai. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada 9 Agustus menyatakan Teheran belum melakukan negosiasi langsung dengan Washington. Pesan antara kedua pihak masih disampaikan melalui pihak perantara. Sementara itu, Iran dan Oman juga tengah membahas pengaturan pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu isu utama dalam ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.
Washington sendiri terus mendorong Teheran untuk mencapai kesepakatan. Donald Trump sebelumnya menyebut perundingan sebagai kesempatan terakhir bagi Iran untuk mencegah eskalasi serangan Amerika Serikat. Trump menyebut pembahasan sebaiknya diawali dengan persoalan Selat Hormuz sebelum berlanjut pada program nuklir Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pasukan militer Israel dilaporkan kembali memasuki pedesaan Dara bagian barat di Suriah Selatan. Rekaman yang juga dirilis untuk menunjukkan kendaraan lapis baja dan pasukan berjalan kaki beroperasi di sejumlah titik perbatasan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Kendaraan militer Israel bergerak memasuki kawasan Wadi Al-Rakat dan Syariat Al-Wadi. Pasukan berjalan kaki menyusuri lahan pertanian serta menghentikan dan memeriksa sejumlah petani dan 2 anak yang sedang mengembalakan kambing. Di lokasi lain, sejumlah kendaraan taktis terlihat berhenti di beberapa titik. Sementara itu, petani lain tetap melanjutkan aktivitas mereka di lahan saat personel militer berpatroli di sekitar kawasan. Hingga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait operasi tersebut. Namun laporan dari wilayah setempat menyebut aktivitas militer di pedesaan Daraa dan Quneitra terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Warga setempat melaporkan adanya patroli rutin, penyusupan darat, serta pos pemeriksaan sementara yang didirikan di dalam wilayah Suriah. Insiden tembakan juga disebut sering terjadi di sekitar garis perbatasan. Sejak pemerintah transisi Suriah berkuasa pada Desember 2024, Israel dilaporkan memperluas kehadiran militernya di Suriah Selatan dan menempatkan pasukan di zona penyangga. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara dan laut terhadap sejumlah fasilitas militer Suriah dengan alasan untuk mencegah persenjataan jatuh ke tangan kelompok yang dianggap bermusuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok aktivis pendukung permukiman Israel menerobos pagar perbatasan dan juga memasuki wilayah Lebanon Selatan. Mereka bahkan mendesak pemerintah Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah tersebut di tengah berlangsungnya perundingan Israel dan Lebanon di Rabbah. Rekaman memperlihatkan sejumlah keluarga pemukim melintasi pagar perbatasan dan berjalan di ladang serta kawasan perbukitan di wilayah Maisat, Lebanon Selatan. Salah satu peserta aksi menyatakan mereka datang dari Tel Hai dan menyebut seluruh kawasan pegunungan di Lebanon Selatan merupakan bagian dari tanah yang mereka klaim sebagai milik orang Yahudi. Mereka juga menuntut pemerintah Israel mengizinkan pembangunan permukiman di sepanjang Sungai Hasbani dan wilayah sekitarnya. Para aktivis dikaitkan dengan kelompok sayap kanan Uri Zafon yang mendorong pencaplokan dan pembangunan permukiman Israel di sebagian wilayah Lebanon Selatan. Kelompok tersebut mengklaim anggotanya berada di wilayah Lebanon selama beberapa jam. Meski klaim itu belum dapat diverifikasi secara independen. Peserta aksi lain menyatakan puluhan anak muda dan keluarga datang untuk mendirikan permukiman baru. Mereka berpendapat pembangunan permukiman menjadi satu-satunya cara untuk menjamin keamanan di wilayah tersebut. Militer Israel menyatakan sekitar 15 warga sipil merusak pagar perbatasan sebelum menyeberang ke Lebanon. Pasukan militer dan polisi perbatasan kemudian mengembalikan mereka ke wilayah Israel dan menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian. Media Israel melaporkan polisi berupaya memperpanjang masa penahanan 11 peserta aksi, termasuk 6 anak di bawah umur. Insiden ini terjadi saat pasukan Israel masih menguasai sebagian wilayah Lebanon Selatan. Pada saat yang sama, perwakilan Israel dan Lebanon tengah melanjutkan perundingan dengan mediasi Amerika Serikat di Roma untuk membahas penarikan pasukan, pengaturan perbatasan, dan pemulihan kewenangan pemerintah Lebanon di wilayah selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan Perwakilan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menggelar pertemuan di Amman, Yordania. Mereka bahkan membahas situasi di Yerusalem serta mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah menyusul meningkatnya ketegangan di kota suci tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, para menteri menyoroti berbagai kebijakan Israel di Yerusalem, termasuk perluasan permukiman, penyitaan lahan, serta pembatasan akses umat Muslim dan Kristen ke tempat-tempat suci. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menyatakan bahwa kondisi di Yerusalem berisiko memicu konflik berdimensi agama yang dapat mengancam stabilitas kawasan maupun dunia. Ia pun mendesak komunitas internasional bertindak sebelum situasi semakin memburuk. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, menyatakan para peserta pertemuan mendukung rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai kerangka utama penyelesaian konflik Palestina. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pengendalian senjata, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Palestina, Farsen Agabekian, menegaskan pentingnya menerjemahkan dukungan politik menjadi langkah nyata. Para peserta sepakat memfokuskan upaya pada dokumentasi dugaan pelanggaran, penguatan ketahanan rakyat Palestina, serta peningkatan dukungan internasional bagi Yerusalem. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah tepi barat, termasuk di kamp pengungsi Kolandia, setelah pemerintah Israel mengumumkan operasi militer di sejumlah kamp pengungsi lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sawah terasering jadi panggung musik di Guizhou. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, lebih dari 150 orang menantang dinginnya Danau Argentino di El Calafate, Argentina. Dalam ajang Lake Argentino Deep, tentunya suhu air yang juga hanya sekitar 2 derajat Celcius tidak menghalangi warga dan juga wisatawan untuk menceburkan diri ke dalam danau. Ratusan warga, wisatawan hingga perenang internasional berkumpul di tepi Danau Argentino untuk mengikuti Lake Argentino DIP. Peserta secara bersama-sama menceburkan diri ke dalam air danau yang sangat dingin. Kegiatan yang digelar pada minggu ini menjadi edisi perdana Lake Argentino DIP dan sekaligus menjadi penutup Winter Swimming World Cup 2026. Berbeda dengan pertandingan renang musim dingin, peserta Lake Argentino DIP tidak diwajibkan memiliki pengalaman berenang di air dingin. Tidak ada kategori pencatatan waktu atau persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan ini. Sejumlah peserta mengaku tertantang dengan suhu air yang ekstrim. Mereka yang baru pertama kali mencoba pun diimbau untuk beradaptasi secara bertahap. Salah satunya dengan membiasakan diri menggunakan air dingin di rumah. Bagi masyarakat Patagonia, berenang di air dingin bukan hal yang sepenuhnya baru. Namun berenang di tengah musim dingin ketika salju menyelimuti kawasan El Calafate memberikan pengalaman yang jauh berbeda dibandingkan saat musim panas. Setelah menceburkan diri, peserta dapat menghangatkan tubuh dengan minuman dan makanan hangat serta menikmati musik. Petugas keselamatan dan penjaga pantai juga disiagakan selama kegiatan berlangsung. Pelaksana menyebut kegiatan ini tidak hanya menjadi tantangan fisik, tetapi juga upaya memperkenalkan keindahan Danau Argentino sebagai destinasi wisata alam dan petualangan. Melalui gelaran perdana ini, El Calafate berambisi menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional berbasis alam. Pemerintah Provinsi Santa Cruz juga membidik penyelenggaraan World Winter Swimming Championship 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah sumur pertanian di Gujarat, India mendadak menjadi tujuan warga setelah air di dalamnya bergelombang dan juga berputar tanpa didahului gempa. Fenomena misterius ini membuat warga berdatangan untuk menyaksikan langsung kondisi tersebut. Sumur sedalam sekitar 5,5 meter di desa Firwarda, distrik Morbi, Gujarat, menunjukkan pergerakan air yang tidak biasa. Air terlihat bergejolak dan berputar berulang kali seperti membentuk gelombang. Fenomena tersebut dikabarkan mulai terjadi pada 2 Agustus. Warga dari sejumlah desa di sekitar lokasi pun datang untuk melihat langsung, bahkan sebagian terlihat menyelam ke dalam sumur dan mengabadikan momen tersebut. Pergerakan air bahkan sempat membuat warga khawatir akan terjadinya gempa. Terlebih fenomena tersebut terjadi selama beberapa jam pada sore hari.
Sejumlah pejabat dari Rajkot, Morbi hingga Gandhinagar kemudian datang ke lokasi untuk memeriksa fenomena tersebut. Pemeriksaan awal juga dilakukan oleh ahli geologi, sementara tim peneliti air tanah diminta melakukan kajian lebih mendalam. Otoritas turut berkonsultasi dengan Institute of Seismological Research di Gandhinagar. Hasil pemantauan sejauh ini tidak menunjukkan adanya aktivitas seismik yang dapat menjelaskan pergerakan air di dalam sumur. Salah satu dugaan yang kini dikaji berkaitan dengan curah hujan monsun yang tinggi di Gujarat. Pengisian kembali air tanah secara cepat diduga dapat mendorong udara yang terperangkap di dalam celah batuan dan pori-pori tanah, sehingga memicu gelembung serta gerakan air di permukaan. Meski demikian, penyebab pasti fenomena ini masih menunggu hasil penelitian lebih lanjut. Untuk sementara, sumur misterius ini terus menarik perhatian warga sekaligus menjadi objek penelitian para ahli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati kota Xinjiang, Tiongkok untuk merayakan Festival Obor Hi 2026. Api unggun dan obor menyala menerangi langit malam, diiringi dengan tarian dan berbagai pertunjukan budaya suku Yi. Suasana meriah terlihat di Xinjiang, Provinsi Sichuan, saat masyarakat merayakan Festival Obor Yi 2026 pada Sabtu malam. Warga tampak bergandengan tangan dan menari membentuk lingkaran di sekitar api unggun. Sebagian lain mengangkat obor menyala ke arah langit, sementara perempuan mengenakan pakaian tradisional suku Yi. Bagi masyarakat Yi, api memiliki makna penting dalam kehidupan dan kebudayaan mereka. Salah seorang peserta, Li, menyebut api dalam festival ini memberikan semangat baru dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Ia mengibaratkan nyala api unggun sebagai simbol kehidupan yang terus berkembang, semakin makmur dan penuh harapan. Suku Yi merupakan salah satu kelompok etnis minoritas utama di Tiongkok dengan komunitas yang banyak tersebar di wilayah barat daya negara tersebut. Dalam tradisi Yi, api menjadi bagian penting dalam berbagai ritual dan perayaan. Festival obor pun menjadi momen untuk mempererat kebersamaan melalui tarian, musik, serta perayaan bersama. Festival Obor Yi 2026 di Liangshan dimulai sejak 19 Juli. Dengan 98 kegiatan budaya dan pariwisata yang digelar di 17 kabupaten dan kota. Puncak perayaan malam obor di Xinjiang digelar pada 8 Agustus di sepanjang Aerospace Avenue. Acara diisi tarian massal, pertunjukan seni tradisional, serta pesta api unggun. Festival tahunan ini menjadi salah satu perayaan budaya terbesar masyarakat Yi di Liangshan, sekaligus menjadi ajang untuk melestarikan tradisi dan memperkuat identitas budaya mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sawah terasering di Provinsi Guizhou, Tiongkok berubah menjadi panggung konser terbuka. Musik rakyat tradisional digelar di tengah pegunungan menciptakan pertunjukan unik dengan pemandangan alam sebagai latar. Ratusan pengunjung berkumpul di kawasan Shenzhen Ancient Town, Beiji Goshu, untuk menyaksikan pertunjukan musik dan tari tradisional. Panggung dibangun di antara pematang sawah terasering yang membentang di lereng pegunungan. Para penampil mengenakan pakaian tradisional dan membawa lagu-lagu rakyat khas masyarakat setempat. Sementara penonton menyaksikan pertunjukan sambil mengayunkan lampu ponsel dan obor. 给我的感觉就是非常非常的震撼。还有一点是，我觉得我们今天也有节目嘛，然后我感觉自己开了一个音乐会，非常非常的开心。 Konsep konser ini berbeda dari pertunjukan musik pada umumnya. Tanpa gedung atau panggung besar, lereng pegunungan dan sawah terasering justru menjadi amfiteater alami yang membuat suara musik bergema ke seluruh lembah. Kawasan pertunjukan memanfaatkan jaringan sawah terasering seluas sekitar 120.000 meter persegi. Dari udara, pola terasering tersebut membentuk siluet yang menyerupai sidik jari raksasa atau bentuk hati yang sedang mekar. Pertunjukan ini juga terinspirasi dari tradisi festival obor yang dirayakan masyarakat etnis Yi dan Bai. Cahaya obor di tengah gelapnya pegunungan menambah suasana meriah sepanjang pertunjukan. Shenzhen Ancient Town sendiri diambil dari nama Madame Shenzhen, tokoh politik abad ke-14 yang dikenal berperan dalam menghubungkan wilayah pegunungan dengan kawasan lain di Cina. Pertunjukan musiman ini kini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan keindahan alam Guizhou, sekaligus mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya tradisional masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sebuah lift terbang di tebing curam di Yunnan, Tiongkok kini menjadi akses penting bagi anak-anak, tentunya untuk bersekolah. Dikenal sebagai bus sekolah langit, lift ini memangkas perjalanan yang sebelumnya memakan waktu 3 jam menjadi hanya sekitar 30 menit. Inilah pemandangan tak biasa di Nizhu Rivers Grand Canyon, Swanwei, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Dua lift yang menempel di dinding tebing yaitu Xinyun dan Fuyao bergerak menyusuri dinding ngarai yang menjulang ratusan meter. Bagi wisatawan, lift ini menjadi cara menikmati pemandangan ngarai, namun bagi warga dan anak-anak di sekitar, lift ini memiliki fungsi yang jauh lebih penting. 我们是从小峡谷一路走过来，就是看到了很多以前的那个小朋友走的旧路，真的是很感叹，这么辛苦的求学路，他们依然是没有退缩的一路向前，就像我们的中国的未来一路向前。 Sebelum ada lift, anak-anak yang tinggal di dasar ngarai harus mendaki jalur pegunungan yang curam untuk menuju sekolah. Perbedaan ketinggian lebih dari 500 meter membuat perjalanan tersebut dapat memakan waktu hingga 3 jam. Kini para siswa dapat langsung menaiki lift menuju kawasan di atas tebing. Perjalanan pun terpangkas menjadi sekitar 30 menit. Lift Xinyun dengan ketinggian 268 meter mulai beroperasi pada 2022. Tahun ini lift kedua bernama Fuyao dengan ketinggian 288 meter mulai digunakan untuk menambah kapasitas angkut di kawasan tersebut. Warga setempat dan pelajar dapat menggunakan lift serta jalur kabel secara gratis. Khusus bagi pelajar tersedia jalur yang memudahkan perjalanan mereka menuju dan pulang dari sekolah. Pembangunan lift awalnya merupakan bagian dari pengembangan pariwisata di kawasan ngarai. Namun kini infrastruktur tersebut melayani dua kelompok dengan keperluan berbeda. Wisatawan yang datang menikmati pemandangan, serta anak-anak yang setiap hari menggunakannya untuk menuntut ilmu. Bagi para pelajar di desa-desa sekitar, bus sekolah langit bukan sekedar atraksi wisata. Lift ini telah mengubah perjalanan berat menyusuri pegunungan menjadi perjalanan sekolah yang jauh lebih cepat dan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 70 tahun menghilang dari alam liar, Kazakhstan akhirnya melepas liarkan seekor harimau Amur ke kawasan cagar alam Ili Balkhash. Tentunya langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengembalikan predator besar yang pernah punah dari wilayah tersebut. Momen bersejarah terjadi di cagar alam negara Ile Balkhash saat seekor harimau Amur betina bernama Umit melangkah keluar dari kandang transportasi dan memasuki habitat barunya di alam liar. Direktur Jenderal Amur Tiger Center, Sergei Aramilev, menyebut pelepas liaran ini sebagai awal era baru dalam upaya pengembalian predator besar yang telah lama hilang dari Kazakhstan. Menurutnya, harimau betina dipilih lebih dahulu karena cenderung lebih cepat menetap dan membentuk wilayah berburu. Setelah Umit menetap, baru harimau jantan akan dilepas liarkan dengan harapan keduanya dapat membentuk pasangan dan berkembang biak di alam. Untuk memantau pergerakannya, Umit dilengkapi kalung pelacak GPS hibrida yang mengirimkan data lokasi setiap 12 jam. Menteri Ekologi dan Sumber Daya Alam Kazakhstan, Yerlan Nisanbayev, menyatakan persiapan program reintroduksi ini memakan waktu hingga 10 tahun. Pemerintah membentuk kawasan konservasi serta menyiapkan populasi mangsa dengan memindahkan ratusan rusa baktria dan kulan ke wilayah tersebut. Исторический день мы начинаем, на самом деле, именно сегодня уже реализовывать проект реинтродукции туранского тигра. Подготовка шла долгое время. В течение 10 лет мы провели ряд организационных мероприятий, создали особо охраняемую территорию, создали кормовую базу, для чего завезли в эту территорию, особо охраняемую территорию, более 200 маралов тугайных, более 100 куланов. 4 harimau Amur didatangkan dari Rusia pada Mei 2026. 3 ekor lainnya masih menjalani masa adaptasi dan karantina sebelum dijadwalkan dilepas liarkan pada tahap berikutnya. Program ini bertujuan menghidupkan kembali populasi harimau turan yang dinyatakan punah di Asia Tengah pada pertengahan abad ke-20. Hasil penelitian menunjukkan harimau Amur memiliki hubungan genetik yang sangat dekat dengan harimau turan, sehingga menjadi dasar ilmiah bagi program reintroduksi tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, tradisi berburu salburun kembali digelar di Desa Bolkonpevo, Kyrgyzstan. Festival budaya yang juga menampilkan atraksi elang pemburu, anjing taigan dan juga memanah ini kini diusulkan masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Ratusan warga dan wisatawan memadati kawasan tepi danau Isykyul untuk menyaksikan beragam atraksi khas masyarakat Kyrgyzstan. Suasana semakin meriah dengan penampilan musik tradisional dan tarian rakyat yang menjadi bagian dari festival. Masyarakat menampilkan keahlian berkuda sambil membawa elang pemburu, memanah, hingga pertunjukan menegangkan saat seorang penunggang memacu kuda dengan pakaiannya yang menyala api. Festival Salburun juga berhasil memikat perhatian wisatawan mancanegara. Banyak pengunjung mengaku terkesan dengan keindahan alam Kyrgyzstan yang dipadukan dengan kekayaan budaya yang masih terjaga hingga kini. We're really looking forward to this festival, especially because all the tricks with the horses, the man who was on fire, of course. Kyrgyzstan, a completely amazing experience. Tradisi tersebut kini berkembang menjadi olahraga nasional sekaligus bagian penting dari budaya masyarakat Kyrgyzstan. Jika disetujui UNESCO, Salburun akan menjadi salah satu warisan budaya dunia yang merepresentasikan kehidupan identitas budaya masyarakat Kyrgyzstan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seni tak lagi hanya hadir di dalam galeri di kawasan Pegunungan Ladakh, India. Sebuah pameran seni internasional digelar di tengah alam terbuka dengan mengangkat tema budaya, ingatan kolektif, dan juga perubahan lingkungan. Pameran bertajuk Saladak Biennale ini menjadi ajang seni pertama yang digelar di kawasan Ladakh. Berbeda dari pameran pada umumnya, karya-karya seni yang dipajang di dalam gedung melainkan tersebar di desa-desa, ruang belajar, serta kawasan alam terbuka di sepanjang koridor Leh Kargil. Pengunjung dapat menikmati instalasi seni yang menyatu dengan landscape pegunungan, bangunan tradisional, dan lingkungan masyarakat setempat. Program yang mengusung tema Signals from Another Star ini melibatkan 12 seniman lokal dan internasional yang menampilkan beragam karya terinspirasi dari kehidupan dan budaya Ladakh. Salah satu seniman Tenzin Wangail menampilkan karya yang terinspirasi dari penutup kepala tradisional perempuan Ladakh. Karya tersebut dibuat sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar tetap dikenal generasi mendatang. हम जो लेडीज के हेड पर जो मैरिज लेडीज होता है, जो शादीशुदा होता है, उनके हेड पर यही पहनते हैं और शादी के टाइम भी ये पहनते हैं। तो आसमान में यहाँ पर आते हैं तो जो ट्रेडिशनल ड्रेस में होता है, पूरा प्रॉपर ड्रेस में, फिर यही पहनकर फिर वैसे चलते रहते हैं, इस टाइप का होता है। Sementara itu, salah satu karya yang menarik perhatian pengunjung datang dari seniman Tashi Namgyal. Melalui karyanya, ia mengajak publik menelusuri kembali kenangan masa kecil dan cerita-cerita yang tumbuh bersama masyarakat Ladakh. Baginya, ingatan tentang harta karun dan kekayaan bukan sekadar dongeng masa kecil, melainkan bagian dari identitas yang membentuk cara pandang terhadap tempat kelahiran mereka. When I was young, I used to think that these treasures would help us, get rich and stuff like that. But then I didn't even realize what's the value of the gold. That's why I was thinking, these things are very much deeply given into us when we are a child. And here it's just trying to show that, how greed is, how greed is kind of instilled in our childhood. That's what I'm trying to explore with this artwork. Penyelenggara menyebut pameran ini tidak hanya menampilkan seni, tetapi juga mendorong diskusi tentang hubungan antara alam, perubahan iklim, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Ladakh. Pameran akan berlangsung hingga 10 Agustus dan dapat dikunjungi dari berbagai titik kawasan Leh maupun Kargil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sorotan Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Vesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.